Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah, bunda, dan sahabat pendidikan anak usia dini. Saya Rofi Nur Maulani dari Kober Nusa Bangsa. Pada kegiatan aksi ilmuwan cilik kali ini, kami mengajak anak-anak belajar melalui pengalaman nyata dengan mengangkat topik Aku Belajar Matematika dari Lingkungan Sekitarku dengan subtopik pemanfaatan objek alam untuk memaknai matematika. Melalui kegiatan berjudul Serunya Matematika dari Bambu di Sekitarku, anak-anak dijaga mengeksplorasi lingkungan sekitar untuk menemukan bahwa matematika ternyata dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dengan memanfaatkan pohon bambu yang ada di lingkungan sekolah, anak-anak belajar mengenal konsep panjang pendek, bahkan pengukuran sederhana secara menyenangkan dan bermakna. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan pendekatan STEAM, menggunakan tahapan model pembelajaran ramah, yaitu rekognisi, analisis, membuat, aksi lanjut, hasil refleksi. Melalui pembelajaran ini, kami berharap anak tidak hanya belajar matematika, tetapi juga belajar berpikir kritis, kreatif, percaya diri, dan mampu berkolaborasi dengan teman-temannya. Yuk kita saksikan bersama bagaimana para ilmuwan cilik ini belajar matematika dengan cara yang seru dan menyenangkan. Pohon bambu di lingkungan sekolah kami menjadi sumber belajar bermakna bagi anak-anak. Pada tahap rekognisi, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pemahaman awal anak tentang pohon bambu. Ada airnya. Oke, apa lagi? Bisa dimasak. Bisa dimasak apanya? Bambunya. Boleh. Selanjutnya, anak-anak menonton video tentang bambu dan membaca buku cerita Tangkal Awi untuk mengenal bentuk, bagian, dan manfaat bambu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, rasa ingin tahu anak tumbuh dan anak mulai mengenal pembelajaran matematika dari lingkungan sekitar secara menyenangkan dan bermakna. Daun tadi, daun. Pada tahap analisis, anak-anak mulai mengeksplorasi lebih dalam dengan mengamati bagian-bagian pohon bambu, melakukan pengukuran sederhana menggunakan langkah kaki, menghitung jumlah ruas bambu, serta membandingkan ukuran bambu satu dengan yang lainnya. Ya, siap. Tuh, bareng-bareng. Ayo lipat ini. Melalui kegiatan ini, anak belajar konsep matematika seperti pengukuran, jumlah, dan perbandingan secara konkret dan menyenangkan dari lingkungan sekitar. Di tahap membuat, kreativitas anak berkembang. Mereka menyusun ide kegiatan untuk membuat sesuai dengan keinginannya. Itu kegedean berarti bagaimana caranya, ayo. Pada tahap ini, anak-anak menyusun dan menciptakan karya dari bambu dengan penuh semangat. Dalam prosesnya, anak belajar berpikir kritis saat menghadapi berbagai tantangan, seperti susunan yang jatuh atau bentuk yang belum sesuai. Anak terus mencoba, memperbaiki, dan menemukan cara hingga berhasil menyelesaikan karyanya. Kepanasan dan berhasil nggak? Berhasil. Pada tahap aksi lanjut, anak-anak mempresentasikan hasil karya yang telah mereka buat dengan penuh percaya diri. Menara bambu ini. Copot terus. Kemudian apa lagi? Susah terus. Memang susahnya apa?
bambunya jatuh terus? Panjangnya kelebihan. Kalau misalnya panjangnya kelebihan kira-kira jatuh nggak ya? Terus ini bahan-bahan yang digunakan ada apa saja? Kayu, bambu, clay. Setelah kegiatan presentasi, anak diajak bekerja sama membersihkan area kebun bambu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jumlah tong sampahnya ada berapa? Perbedaannya apa? Tong sampah ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Perbedaannya apa? Mana yang paling sedikit? Mana yang paling sedikit? Yang ke 1. Yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak. Kegiatan dilanjutkan dengan bermain egrang bambu untuk melatih keseimbangan, koordinasi, dan keberanian anak, sekaligus mengenalkan permainan tradisional dari bambu. Gimana perasaan kalian ketika kalian belajar tentang bambu? Bagaimana perasaannya? Pada tahap refleksi, anak-anak menceritakan pengalaman belajarnya melalui cerita sederhana dan jurnal yang telah dibuat. Melalui kegiatan ini, anak belajar mengungkapkan perasaan, mengingat kembali pengalaman belajar, dan memperkuat pemahaman tentang matematika dari lingkungan sekitar. Bagaimana perasaannya? Baik, berakhlakul karim.